Kamera, roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang saya muliakan, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan asal-usul Al-Quran yang diturunkan dengan 7 huruf. Jadi, pada zaman dahulu, bangsa Arab memiliki kabilah-kabilah atau suku-suku yang berbeda, dan tentunya bahasanya berbeda pula. Dan bahasa yang paling fasih dan disepakati oleh bangsa Arab sendiri adalah bahasa Quraisy. Namun banyak orang tidak bisa bahasa Quraisy, sehingga turun hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, yang artinya pada awalnya Jibril membacakan Al-Quran dengan 1 huruf, maka aku pun meminta agar ditambahkan. Hingga ia menambah itu dengan 7 huruf. Ada pula hadis yang diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, inni buistu ila ummatin ummiyina minhumul ajuzu wa syaikhul kabiru wal gulamu wal jariyatu wa rajulul ladzi lam yaqra kitaban qala ya Muhammad, innal qur'ana unzila ala sabati ahrufin. Wahai Jibril, aku diutus kepada umat yang ummi. Di antara mereka adalah orang lemah, orang tua yang rentan, anak-anak, pelayan, dan orang-orang yang tidak bisa membaca kitab sama sekali. Jibril menjawab, wahai Muhammad, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Ada satu kejadian di mana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah melaksanakan sholat berjamaah yang diimami oleh sahabat Hisham bin Hakim. Pada saat itu, sahabat Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan di dalam sholatnya. Sayyidina Umar pun mendengarkan. Namun rupanya sahabat Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan dengan dialek-dialek yang tidak pernah diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Umar. Ketika itu Sayyidina Umar hampir menyerahnya dalam sholat. Namun Sayyidina Umar pun bersabar dan menunggu sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai salam, Sayyidina Umar langsung menarik kerah baju Hisham bin Hakim seraya berkata, siapakah yang membacakan surah itu kepadamu? Rasulullah yang membacakan surah ini kepadamu. Kamu dusta. Demi Allah, Rasulullah tidak membacakan surah yang kau baca tadi. Kemudian dibawalah sahabat Hisham bin Hakim ke hadapan Rasulullah. Sampai di hadapan Rasulullah, Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia membaca surah Al-Furqan dengan bacaan atau dialek-dialek yang tidak pernah engkau ajarkan kepadaku. Rasulullah menjawab, bacalah surah Al-Furqan, wahai Hisham bin Hakim. Sahabat Hisham bin Hakim membaca sampai selesai. Dan Rasulullah berkata lagi, bacalah surah Al-Furqan, wahai Umar bin Khattab. Sayyidina Umar pun membaca surah Al-Furqan sampai selesai. Setelah selesai, Rasulullah bersabda, seperti itulah Al-Quran diturunkan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf, maka bacalah yang mudah di antaranya. Dari keterangan hadis di atas dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 huruf. Maka tak heran teman-teman, mengapa kita sering mendengar ada orang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang berbeda-beda. Karena pada dasarnya Al-Quran itu memang diturunkan dengan 7 huruf yang kita kenal saat ini sebagai qiraah sab'ah. Demikianlah cerita singkat asal-usul Al-Quran yang diturunkan dengan 7 huruf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dari awal sampai akhir. Sebelum saya pamit, jika teman-teman ingin mendalami lagi tentang qiraah sab'ah, maka teman-teman bisa bergabung dengan pondok kami di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran
Fathuratus Sab'ah, Mukhtarul Ulum Yahyawiyah, Metode Sapati, Talon Kayan Pati. Dengan waktu 7 jam saja, maka teman-teman bisa mahir memahami qiraah Sab'ah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.